kita lanjut ke pertanyaan dari Abu Fatar, masih dari partisipan kita, Ustaz. Kadang kalau kita mengingat tentang kematian, Ustaz, muncul rasa takut, Ustaz. Apakah takut yang seperti itu tanda lemahnya iman atau tabiat manusia, Ustaz? Mohon nasihatnya. Ya, ya, takut kepada kematian ini ada dua macam. Ya, ada takut yang dibolehkan, bahkan suatu hal yang wajar secara tabiat manusia, bahkan kadang suatu yang menunjukkan hal yang kebaikan. Dan ada takut yang tercela. Ada takut yang tercela. Takut yang tercela adalah ketika seorang takut kematian karena dia begitu betah di dunia ini, begitu cinta di dunia ini, begitu cinta akan dunia dan menikmati dunia, sehingga dia begitu betah dengan dunia dan tidak rindu untuk kembali kepada Allah di kampung akhirat. Dia tertipu dengan dunia dan dia tidak tahu bahwasanya dunia ini fana dan ada kampung akhirat yang kekal abadi. Takut yang seperti ini adalah takut yang tercela, ya, takut yang tercela, bahkan dia merupakan sesuatu penyakit kronis yang menimpa banyak umat Islam. Dan ini yang dibahasakan oleh Nabi SAW dalam hadis Thauban sebagai al-wahn, ya, ketika Nabi kita SAW menggambarkan bahwa umat ini akan dikerumuni oleh umat-umat yang lain. Yushiku an tada alaikumul umam min kulli ufuqin kama tada alaikumul akalatu ala qas'atiha. Sudah akan dekat waktunya, kata Nabi SAW, kalian akan dikerumuni, dikelilingi oleh umat-umat yang lain dari segala penjuru, mencabik-cabik kalian, menikmati kalian, mencaplok, ya, harta-harta kalian dan aset-aset kalian, sebagaimana orang-orang yang sedang kelaparan, yang memakan hidangan yang ada di depannya. Lalu para sahabat bertanya, apakah keadaan seperti itu karena jumlah kami minoritas, wahai Rasulullah? Kata beliau, tidak, bahkan jumlah kalian pada waktu itu sangat banyak. Ini pertanyaan dari para sahabat karena mereka kaget, heran, karena waktu itu para sahabat adalah umat yang berwibawa, umat yang disegani, sehingga tidak terfikirkan mereka bagaimana umat Islam kelak akan diperlakukan kembali yang seperti itu. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bal antum yauma idzin katsir walakinnakum gusa ka gusais sail, ya, tapi kalian seperti buih di lautan, ya, telah dicampakkan atau telah dihilangkan perasaan takut dan keseganan dari hati-hati musuh-musuh kalian, lalu dicampakkan satu penyakit pada hati-hati kalian yang disebut dengan al-wahn. Para sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apa yang dimaksudkan dengan wahn? Beliau mengatakan hubbud dunya, atau dalam riwayat hubbul haya, cinta kepada kehidupan dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Kenapa mereka takut mati? Karena sudah begitu betah di dunia, cinta dunia, dan tidak tertarik dengan akhirat. Ini takut mati yang tercelah, yang takut mati yang tercelah. Dan adapun mati yang takut mati yang dibolehkan, bahkan satu kemuliaan kadang adalah ketika seseorang takut mati karena merasa, ya, persiapan bekal-bekal kebaikannya belum cukup untuk dia mendapatkan kenikmatan surga, dan dia masih merasa takut dengan dosa-dosanya, walaupun mungkin dia adalah orang-orang yang baik. Dan ini yang kadang ada pada sebagian salaf, ketika menjelang kematian mereka sedih, mereka takut kelihatannya, bukan karena mereka merasa nikmat betah di dunia ini, bahkan mereka adalah orang-orang yang zuhud kepada dunia ini, tapi mereka adalah orang-orang yang besar rasa takutnya kepada Allah,
dengan segala perjuangan mereka, segala kontribusi mereka terhadap Islam dan segala ibadah-ibadah yang mereka lakukan, mereka merasa bekal mereka belum cukup. Maka ini suatu rasa takut yang positif ya di satu sisi, selama dia tidak putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat pernah mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana seorang mukmin itu harus rindu kepada Allah dan tidak takut kepada kematian ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa yang cinta untuk bertemu dengan Allah, Allah juga cinta bertemu dengannya. Siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Ya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana dengan kami ini? Bukankah kami ya takut mati ya? Kulluna yakrahul maut. Semua kita ini takut kematian. Karena kematian ini memang suatu hal yang mencekam ya. Suatu hal yang menakutkan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innalil mauti la sakarat. Kematian itu memang suatu hal yang berat, yang sakit ya, ada sakaratnya. Dan sangat mencekam perasaan pada waktu itu. Lalu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang dimaksudkan dengan hadis tersebut adalah seorang mukmin ya, pada awalnya dia merasa takut kematian, lalu ketika menjelang kematiannya datang malaikat yang memberikan kabar gembira kepadanya dan diperlihatkan kepadanya apa yang akan dia dapatkan dari balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala berupa surganya dan segala macam fasilitasnya. Pada saat itu seorang mukmin yang tadinya memiliki rasa yang takut besar, akhirnya dia cinta dan rindu untuk segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik dan orang kafir, dia takut kematian karena diperlihatkan pada saat itu apa yang akan dia dapatkan dari neraka dan balasan-balasan dan siksa-siksa yang akan disiapkan baginya, maka mereka takut bertemu dengan Allah dan takut ya kematian karena dia sudah tahu apa yang akan dihadapinya. Maka inilah yang dikatakan cinta kematian yang baik ya, karena awalnya dia takut, lalu setelah menjelang kematiannya diperlihatkan dan akhirnya dia rindu untuk bertemu dengan Allah. Dan takut mati yang tercela karena diperlihatkan kepadanya apa yang akan didapatkannya dari siksa, sehingga akhirnya dia takut, dan ini sebagai balasan atas kelalaiannya selama ini dan kedurhakaannya dan kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita ya dalam posisi saat sekarang ini ya, kita yang belum ya, artinya kita sekarang dalam keadaan sehat wal afiat umpamanya, atau kita dalam keadaan sakit, lalu kita merasa bekal kita masih sedikit ya, lalu kita ada rasa takut jangan-jangan ketika kita meninggal dunia kita belum siap berhadapan dengan Allah. Dalam kondisi yang seperti ini, maka rasa takut itu sesuatu yang wajar dan positif, yang suatu hal yang baik insya-Allah ya. Tapi kalau kita takut mati hanya karena kita mengatakan usaha saya belum sukses ya, rencana saya untuk membangun ini belum terlaksana, harta saya siapa yang akan mengurus dan sebagainya, karena cinta kita akan dunia, maka ini rasa takut kepada kematian yang tercela. Tentu perlu dilihat ya, apa motivasi kita dan apa alasan kita takut mati, dan jika ternyata keliru maka perlu untuk kita luruskan. Dan rasa takut mati yang positif itu seharusnya memotivasi kita dan mengantarkan kita untuk segera melakukan perbaikan terhadap amal-amal kita dan lebih menjauhkan kita terhadap segala macam pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar.